nanti peserta bisa sesuai dengan kelompok. Baik. Kemarin sudah kita bagi kelompok, nggih. Kelompok satu melakukan identifikasi isu terkait manajemen ASN dan kelompok dua melakukan identifikasi isu terkait Smart ASN. Monggo nanti untuk teknis pelaksanaan, nggih, untuk teknis pelaksanaan diskusi kelompok nanti akan dipandu oleh moderator, masing-masing moderator nanti dari kelompok satu. Monggo silahkan menunjuk moderator dan nanti di kelompok dua juga menunjuk moderator. Harapan saya, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan sinkronus yang kedua ini, Bapak dan Ibu bisa mengerucut pada deskripsi isu. Sehingga nantinya ketika Bapak dan Ibu menyusun yang namanya rancangan aktualisasi di bagian deskripsi isu, tidak lagi mengalami kebingungan membedakan sumber isu ini berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Monggo untuk kelompok satu, siapa yang mau jadi moderatornya? Monggo nanti memaparkan, setelah memaparkan nanti Bapak dan Ibu memberi kesempatan audien, tentunya audiennya adalah yang kelompok dua, nggih. Karena nanti ketika Bapak dan Ibu membuat rancangan aktualisasi, tentunya Bapak dan Ibu tidak hanya akan mengkaji isu-isu yang terkait seperti tugas kelompok hari ini. Maka nanti untuk yang kelompok dua, karena isunya itu yang kelompok dua adalah Smart ASN, maka nanti Bapak dan Ibu kelompok dua nggih, bisa memperdalam terkait isu-isu yang ada di manajemen ASN. Monggo silahkan untuk kelompok satu, siapa yang ditunjuk menjadi moderator, dipersilahkan. Mohon izin saya Bu untuk yang dari kelompok Nggih, satu monggo. menyampaikan. Izin share screen Bu. Pak, Nggih, monggo bisa dipandu, Pak. kelompok intinya tetap mungkin yang sudah mengikuti ikut mendengarkan lagi mungkin itu pun ada ya. Gitu, gitu. Halo, mungkin BSW. Eh, ini karena Untuk sudah dibuat share secara screen-nya sudah gampang, masuk ya? mungkin itu satu saja. Belum, Pak, masih hitam, Pak. Oke, sudah. Nah, Monggo silahkan. Oke. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Nih, Baik, terima kasih. halo. Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fatahillah, perwakilan dari kelompok satu untuk memaparkan hasil diskusi kesepakatan dari tim kelompok satu terkait dengan identifikasi isu berdasarkan implementasi manajemen ASN di satuan kerja. Ada 3 isu yang kami angkat dari beberapa isu dari masing-masing satuan kerja yang kemudian kita kaitkan dengan manajemen ASN. Yang pertama, yaitu masih rendahnya tingkat kedisiplinan guru dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran di MTSN Boyolali. Berdasarkan hasil observasi dan data dari Waka Kurikulum di MTSN 9 Boyolali tahun ajaran 2025-2026, masih minimnya pengajar yang mengumpulkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, dampaknya apabila isu tersebut tetap dibiarkan adalah yang pertama, proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Yang kedua, tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, itu menghambat proses akreditasi dan PKKM. Dan keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN yaitu tidak menjalankan kewajiban. Ya, salah satu kewajiban merupakan salah satu bagian dari manajemen ASN, yaitu dalam hal ini adalah kewajiban seorang tenaga pengajar atau guru untuk mengumpulkan perangkat belajar. Kemudian isu yang kedua adalah belum optimalnya pembagian tusi penyuluh di KUA Pakis Magelang. Berdasarkan kondisi realita yang terjadi di KUA Pakis, peran kepenyuluhan di KUA Pakis Magelang masih belum terbagi secara terstruktur. Dampaknya adalah kesenjangan peran dan kinerja antar pegawai tentu akan berdampak besar karena belum adanya pembagian tusi yang secara adil oleh kepala dari KUA Pakis tersebut. Kemudian tidak optimalnya pelayanan kepenyuluhan di KUA Pakis. Selanjutnya keterkaitan dengan manajemen ASN tentang isu ini adalah tidak optimalnya fungsi perencanaan dan pelaksanaan kepenyuluhan berdasarkan manajemen ASN di KUA Pakis Magelang. Terakhir, isu yang ketiga, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang kurang optimalnya proses penerimaan tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan di MAN 1 Demak. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan dokumen dari surat penugasan bagi pengajar yang masih terdapat guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di MAN Demak tersebut. Dampaknya tentu akan berimbas pada proses pembelajaran tidak optimal, tidak tercapainya tujuan pembelajaran, serta menghambat proses akreditasi dan PKKM. Untuk keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN adalah masih belum optimalnya sistem meritokrasi dalam penerimaan tenaga pendidik di MAN Demak. Untuk solusi dari 3 isu tersebut, kami memuat 3 solusi. Yang pertama, membuat jadwal pengumpulan dan reminder, serta sanksi teguran bagi tenaga pendidik yang tidak mengumpulkan perangkat belajar. Yang kedua, melakukan diskusi intens antar penyuluh dan kepala terkait pembagian peran secara adil dan struktur di KUA Pakis Aji. Kemudian yang ketiga, melakukan pembenahan terhadap sistem penerimaan tenaga pendidik di MAN Demak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, apa-apa, kan kita ini. Ini Pak, jenengan kan tadi sudah saya info, jenengan sebagai moderator jangan dikembalikan ke saya. Monggo diskusi ini jenengan yang memegang gitu. Nanti saya yang akan memberikan penguatan setelah panjenengan nanti melakukan diskus dengan teman-teman. Monggo silahkan. Laptopnya unstable network. Monggo pada teman-teman dari kelompok 2 diperkenankan untuk memberikan pertanyaan atau kritikan dari presentasi dari kelompok 1. Monggo Bapak dan Ibu bisa memperdalam isu yang jenengan miliki terkait manajemen ASN, karena ini nanti akan Bapak dan Ibu lakukan pada saat Bapak dan Ibu sudah menyusun yang namanya rancangan aktualisasi.
Ya, ini forumnya adalah forum diskusi, Bapak dan Ibu, tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperjelas, untuk memperdalam nanti isu-isu yang panjenengan miliki tersebut, itu nanti apakah betul bersumber dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Monggo silahkan. Izin bertanya, Pak Fatahillah. Monggo, Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama, saya ingin mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fatahillah terkait hasil diskusi kelompok, yang mana tadi di awal tercatat di situ kurang optimalnya pengumpulan perangkat pembelajaran oleh guru di MTSN Boyolali ya, kalau tidak salah seperti itu ya tadi. Nah, Betul. mungkin yang ingin saya tanyakan begini ya Pak Fatahillah, eh, pada proses pengumpulan ini perangkat pembelajaran itu kan memang sudah sejak dari dulu dilakukan oleh guru. Ini sudah bahkan pada kurikulum KTSP pun sudah dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Biasanya di awal tahun ajaran itu sudah terkumpul perangkat-perangkat pembelajaran. Kalau dulu mungkin bentuknya adalah fisik ya, bentuknya adalah print out. Nah, mungkin di era sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah masih relate atau masih sesuai dengan era digital ini? Kemudian para guru itu masih mengumpulkan print out RPP, print out modul dan lain sebagainya itu. Apa cukup dengan file saja atau memang harus di print out? Karena kalau kaitannya dengan tadi apa penilaian kinerja kepala dan juga akreditasi, yang saya tahu itu akreditasi pun untuk saat ini ada program perpanjangan akreditasi, Pak, yang itu dilalui dengan administratif secara online lewat EMIS kalau madrasah ya. Jadi kalau sudah semuanya terpenuhi, tidak perlu print out begitu banyak kertas karena akreditasi atau PKKM itu memang kalau di tahun-tahun sebelumnya yang saya pernah alami itu ya banyak sekali memang yang perlu di print. Jadinya lebih efektif menurut saya ya. Bagaimana mungkin nanti pendapat teman-teman sekalian lebih efektif kalau di era digital itu pengumpulannya juga berupa digital. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari kelompok satu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kavia Ansori dari kelompok 2. Em, ini langsung dijawab saja gitu ya Mas ya, biar nggak lupa. Oh iya, silahkan Mas Fatahillah. Baik. Mungkin karena saya jadi moderator ya, dari beberapa isu tersebut itu kan kami kumpulkan dari masing-masing satker di peserta dari anggota kelompok 1 ya. Untuk teknisnya terkait dengan pengumpulan perangkat media pembelajaran di MTSN Boyolali mungkin saya berikan kepada Mas Dangu ya selaku apa ya pengumpul dari isu tersebut dari kelompok 1. Monggo Mas. Ya, baik. Terima kasih waktunya untuk Pak Fatahillah. Jadi ini core issue ini sebenarnya tidak menjadi core issue saya sih, cuma isu saja. Karena saya tidak berani mengangkat ini, mungkin lebih ranahnya karena lebih luas. Karena saya di sini guru matematika, jadi saya mengambil core isunya juga di ranah matematika. Nah, tadi untuk menanggapi dari Pak Kavia Ansori, jujur kalau tentang nanti akreditasi atau PKKM itu sistemnya seperti apa, karena saya baru bergabung dengan mungkin ya pihak madrasah, mungkin saya juga kurang tahu apakah itu diperlukan atau tidak.
Nah, tetapi dari instruksi Pak Kepala untuk yang berkaitan dengan pembelajaran seperti program semester, program tahunan, kemudian kalender akademik dan lain-lain, kebetulan saya diamanahi untuk memegang itu, jadi di bawahnya Waka Kurikulum, makanya saya tahu persis datanya. Itu disuruh mengumpulkan semuanya, Pak. Nah, alasannya utama, yang pertama supaya satu, semuanya tertib dari Bapak Ibu guru ketika mengajar ya sudah seharusnya mempunyai rancangan terlebih dahulu. Saya kan seperti itu, walaupun mungkin saya tidak tahu realita nanti di sekolah yang lainnya pun apakah yang penting mengajar atau harus sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Nah, itu balik lagi di satuan kerjanya masing-masing. Nah, kemudian dari fenomena itu, karena saya yang mengumpulkan, banyak mungkin eh, Bapak Ibu guru yang belum mengumpulkan sesuai jadwalnya. Jadi di sini kurang lebih ada 56 guru, nah itu sekitar 60% yang mengumpulkan tepat waktu. Padahal itu nanti di bulan depan, di September kan ada PKKM, entah itu nanti terpakai atau tidak. Jika mungkin itu tidak terpakai, mungkin bisa dimulai dari digitalisasi tadi ya Pak Fatia ya. Mungkin itu akan lebih efektif karena satu menghemat dari kertas dan lain-lain, biaya ngeprint itu kalau misalkan satu guru itu kemarin saya ngeprint itu sudah hampir 1 RIM untuk modul pembelajaran dan lain-lainnya. Bayangkan di sini ada sekian, istilahnya 50 sekian guru, itu kalau dikumpulkan dan itu pun nanti pengarsipannya pun setiap tahun pasti juga akan overload tempatnya, memakan tempat yang sangat banyak. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika itu tidak istilahnya dipakai ataupun nanti buat administratif yang selanjutnya, saya rasa akan lebih efektif untuk disimpan, entah itu nanti melalui drive atau dan yang lainnya. Itu mungkin akan lebih efektif seperti itu, Pak. Tetapi kalau dari mungkin PKKM atau akreditasi itu membutuhkan file fisiknya, nah itu mungkin lain cerita. Jadi kalau dari kami seperti itu, dan menurut saya itu masuk ke manajemen ASN-nya dari selaku guru harus bisa istilahnya mengumpulkan, itu kan salah satu kewajibannya sebelum mengajar, sudah harus clear semuanya, harusnya bisa dikumpulkan tepat waktu. Itu kalau dari sisi manajemen. Kemudian kalau digitalisasi, tadi mungkin bisa masuk ke smart ASN-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Tangguh Prasetyo. Dapat disimpulkan ya Mas Kavia, terkait dengan pertanyaan jenengan itu memang kalau prosesnya itu digitalisasi itu memang masuknya ke smart ASN. Namun yang digarisbawahi pada isu ini adalah tentang kewajiban dari seorang tenaga pendidik, yaitu guru itu, dalam mengumpulkan media perangkat media belajarnya. Berarti kewajibannya yang digarisbawahi ini, bukan perangkat media belajarnya sih. Lebih ke seperti itu sih berarti. Mungkin kalau dari beberapa sekolah memang ada beberapa yang masih tetap mengumpulkan perangkat media belajarnya itu dalam bentuk print out, bukan file. Salah satunya di MTSN Boyolali ini. Demikian dari jawaban Mas Dangu. Apakah ada tanggapan lagi dari kelompok 2? Mungkin Mas Kavia Ansori. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Dangu, kemudian dikuatkan lagi dengan Mas Fatahillah. Tadi memang benar apa yang disampaikan Mas Dangu tadi ya, terkait misalnya tadi pengumpulan perangkat itu berupa print out itu dengan jumlah guru yang sekian banyak itu, satu gurunya saja hampir 1 RIM ya tadi ya.
Itu pun kalau misalnya dibuat setiap tahun itu juga ruangan menjadi overload. Jadi manajemen pengumpulannya itu kan menjadi hal yang tidak efektif ya. Maka dari itu di sini kan tadi usulan terkait digitalisasi dalam pengumpulannya itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi agar pertama menghemat biaya, yang kedua tadi juga menghemat ruang dan juga mendukung program Go Green yang mana kertas itu kan semakin lama kita pakai kan pohon juga semakin berkurang begitu. Jadi memang pada dasarnya ini juga tidak hanya berlaku pada ini ya perangkat. Pada di madrasah itu kan biasanya juga banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan kertas. Itu sangat banyak sekali termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang mana kalau semua proses itu dari awal persiapan pembelajaran sampai evaluasi kok bisa dilakukan manajemennya melalui digital itu memang sangat efisien yang nantinya bisa menghemat banyak hal. Baik, terima kasih. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Fatahila dan Pak Dangu. Sukses selalu kawan-kawanku CPNS, dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih Mas Kavia Ansori. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 2 yang lain atau pertanyaan lain terkait dengan isu yang kedua dari tim kami, 2 isu lainnya. Kurnia, Pak Fatah. Oke, baik. Silakan Nggih. Bu Kurnia. Terima kasih tadi pemaparannya bagus sekali. Tadi yang isu-isu yang dipaparkan tadi sebenarnya berasal dari teman-teman KUA dan pendidikan menengah, nggih. Atau saya ada yang terlewat, belum ada yang dari perguruan tinggi, nggih sepertinya. Belum ada, ya. Saya betul-betul ingin tahu ini Pak Fatahila, apa isu manajemen ASN yang ditemui di perguruan tinggi. Terima kasih. Mungkin dalam hal ini Ibu Anggari yang bisa memaparkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fatahila. Eh, izin berdiskusi dengan Nia karena kebetulan juga satu instansi. Kebetulan kemarin isu yang saya eh, angkat itu terkait eh, belum adanya laporan evaluasi pembelajaran di prodi kami, Bu. Nah, memang di semuanya isu dalam anggota kelompok itu diangkat untuk dipresentasikan karena mengingat keterbatasan waktu dan juga apa komposisi yang dipersyaratkan gitu ada maksimal 10 lembar. Nah, mm, mungkin itu sih dari saya terkait apa isu yang saya angkat. Sebenarnya isu ini berkaitan juga dengan manajemen ASN, bagian akuntabel dan kompeten karena eh, menurut hemat saya pegawai itu dituntut untuk menyusun laporan evaluasi pembelajaran berbasis capaian kinerja. Begitu kalau di prodi saya, Bu. Tetapi mungkin itu juga apa? Terbuka juga untuk prodi-prodi yang lain beda bisa berbeda juga masalahnya begitu. Sebenarnya banyak sih isunya, tapi itu sepertinya yang menjadi isu utama seperti kalau di perguruan tinggi juga tidak menutup kemungkinan digitalisasi atau laporan apa web prodi yang belum optimal seperti itu sih. Mungkin itu Pak Ahmad Fatahillah dari ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anggari. Bagaimana Bu Kurnia Indasa terkait dengan isu yang ditemukan dari tim kelompok 1 perwakilan Bu Anggari yang masuk dalam kategori manajemen ASN? Nggih, cukup jelas Pak. Terima kasih sekali. Oke, mungkin cukup Pak Fatahila. Oke. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, nggih, saya akan beri penguatan sebelum nanti untuk teman-teman yang di kelompok 2 memaparkan terkait manajemen ASN. Tadi sebenarnya Pak Ahmad Fatahila mungkin sudah memberikan highlight gitu ya,
Karena memang kadang-kadang ketika kita menentukan antara isu ini sumbernya dari mana, itu nanti kadang-kadang betul tadi Pak Fatahillah. Kadang-kadang katut nenggone gagasan kreatif. Nah, jadi misal tadi yang terkait isu yang pertama tentang rendahnya kedisiplinan dalam mengumpulkan RPP. Betul ya. Jadi isu itu, sumber isu itu adalah dari manajemen ASN. Oke. Jadi yang kita garis bawahi ketika kita melakukan deskripsi isu itu jenengan ojo mikir sik mengko bakalane meh tak kapake. Tetapi jenengan fokus pada isu jenengan dulu. Nah, tadi Pak Kafia Ansori juga cukup bagus. Dan tadi yang dari Boyolali tadi siapa tadi yang mengatakan saya nggak berani Bu ngangkat isu ini. Siapa tadi Pak? Mas Dangu Prasetyo. Mas Saya Danu dulu. kan. Kerakwan ini nopo Mas? Karena nanti kalau bayangan saya untuk yang pengumpulan itu kan biar lebih bagus, mungkin ada reward and punishment supaya Oke. lebih. Ya, jadi gini, jadi walaupun Bapak dan Ibu tadi karena Mas Darmu mengatakan bahwa sebenarnya itu isu yang tadi itu bukan merupakan core isu. Jadi walaupun karena kan jenengan di awal itu kan nanti kan akan menampilkan atau akan mendeskripsikan isu sejumlah 5 gitu Bapak dan Ibu. Maka walaupun isu tadi yang contohnya punya Mas Dangu itu tidak diangkat menjadi core isu, tetap harus dideskripsikan. Oke, deskripsinya seperti apa? Ya seperti paparan di kelompok satu tadi. Dimunculkan berasal atau sumbernya dari mana, nanti dikasih penjelasan kenapa kok kedisiplinan dalam mengumpulkan RPP itu kok masuk di dalam manajemen ASN. Tadi penjelasannya betul, karena kewajiban seorang guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Bagian terkait tentang guru itu harus, saya nggak bilang membuat loh ya, guru itu harus memiliki RPP. Memiliki itu kontekstualisasinya banyak. Memiliki iso download, sekois nggak masalah gitu kan. Yang penting punya. Karena guru itu tugasnya memang tidak hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, maka di situ kenapa tadi Mas Dangu di kelompok satu tadi menyampaikan bahwa untuk yang pertama tadi terkait tentang manajemen ASN. Ini akan saya lanjutkan. Seandainya Mas Dangu ini mengangkat setelah 5 tadi ditapis, ketemulah yang namanya core isunya nomor 1. Maka Mas Dangu akan melakukan yang disarankan oleh Pak Kavia. Betul Pak Kavia? Karena memang betul Pak sekarang itu kan sifatnya paperless. Walaupun mesti tetap ada yang di print. Tetapi ini akan memudahkan tim pengembang kurikulum. Ketika apa? Ketika dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran milik guru terkumpul menjadi satu wadah, satu ruang, kan gitu kan? Nah, monggo nanti platformnya mau menggunakan platform apa, platform penyimpanan. Misalnya ya nanti harus difasilitasi oleh madrasah. Membeli misalnya, membeli cloud, gitu kan? Membeli cloud misalnya dengan nama emailnya madrasah. Karena kalau kita pakai email yang pribadi kan tentunya juga nggak bisa menyimpan banyak. Artinya nanti pasti suatu saat tetap mau di print. Tetapi tidak keseluruhan karena memang yang namanya dokumen kurikulum ya, dokumen kurikulum itu nanti pasti akan ada sampling. Sampling walaupun tidak semuanya, misalnya di situ nanti ada matematika ya, matematika ada sampling 1. Ya biasanya setiap satu mata pelajaran itu ada sampling 1 yang itu tidak semua. Artinya nanti ketika semua guru itu sudah mengupload pada link yang apa ya, pada platform yang disediakan gitu ya, itu merupakan sebuah gagasan kreatif yang Mas Dangu angkat. Maka ketika misalnya Mas Dangu ini mau mengangkat ini menjadi sebuah core issue, tentunya nanti bisa membuat misalnya judulnya adalah misalnya pemanfaatan
penyimpanan berbasis cloud sebagai media penyimpanan RPP di MTS mana. Karena yang muncul di dalam judul nantinya Bapak dan Ibu harus memunculkan core isunya apa, kemudian gagasan kreatif yang jenengan tawarkan, plus nama satkernya. Kemudian kemudian yang nomor 2 tadi belum optimalnya pembagian tusi yang adil. Oke, belum optimalnya pembagian tusi, betul ya, ketika tusi ya, tusi itu di KUA atau di Madrasah Panjenengan masih tumpang tindih karena bisa jadi nanti kan Bapak dan Ibu akan mendalami kalau seandainya nih isu ini mau kita teruskan bisa nggak kalau misalnya nanti pada penyebabnya sebenarnya kenapa ini tumpang tindih? Karena ternyata penyebab utamanya adalah kurangnya SDM. Lah piye rak meh tumbang tindih Bu Ratna wong KUA kuwi pegawene sithik. Ya kepala KUA niku ya penghulu, ya ora ono admin dan macam-macam, maka setelah jenengan perdalam isu tersebut, misalnya ketemu nih di situ faktor penyebabnya adalah kurangnya SDM. Maka ini tadi yang disamakan Pak Mas Dangu. Maka ketika misalnya belum optimalnya pembagian tusi itu karena kurangnya SDM, ini jenengan tidak akan bisa melanjutkan menjadi rancangan aktualisasi. Kenapa ora iso? Dan jenengan sopo, mosok jenengan main buka rekrutmen pegawai kan nggak bisa. Ya tentunya nanti Bapak dan Ibu ketika memilih core isu sudah jenengan pikirkan. Bisa tidak saya ini sebagai seorang CPNS ini menyelesaikan isu tersebut. Oke. Kemudian tadi masih terdapat kualifikasi yang tidak sesuai ini juga nanti pasti kaitannya juga dengan apa? Kaitannya juga nanti karena lah piye meneh orang duwe ki guru SBDP, guru keterampilan onone yus sing liyane kakean malah maka guru yang tidak sesuai kualifikasi akademiknya daripada jame kurang dikon mulang mapel lain. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari manajemen ASN kurang pas juga. Tetapi ketika isu ini boleh diangkat Bu Ratna, boleh diangkat. Tapi jangan jenengan jadikan core isu. Karena nek jenengan jadikan core isu jenengan mengko bingung dhewe lek meh nglakoni kepiye. Oke. Kemudian tadi terkait yang di perguruan tinggi ya, mungkin tadi terbatas dari template-nya minimal 3, ya pokoknya 3 gitu ya. Jadi monggo nanti Bapak dan Ibu ya, saya tadi juga mau gini sama Pak Fatahillah, masih Pak Fatahillah ya ora ngerti lah orang perguruan tinggi, mosok kon jawab isu yang perguruan tinggi ya Pak yo. Nah ternyata ada ada anggota yang juga dari perguruan tinggi. Tadi mau tak gini kan, ya orang ngerti lah Pak Fatahillah kok orang manggon yang perguruan tinggi, masa kok kayak itu. Yang tahu isu di satuan kerjanya panjenengan itu tentunya nanti adalah ya panjenengan sendiri karena ketika panjenengan menemukan isu itu ya dari scanning yang ada di Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu nggih, ketika Bapak dan Ibu men-scanning isu atau menentukan isu, jangan pikirkan dulu solusi yang jenengan tawarkan. Biar tidak crash sumber isu itu sebenarnya berasal dari mana. Itu kata kuncinya ya. Jadi jenengan jangan mikir dulu solusi karena saya yakin nanti sumber-sumber isu yang berasal dari manajemen ASN itu memang bisa jenengan selesaikan sebagai jenengan itu sebagai ASN yang memiliki kemampuan yang smart tadi sehingga jenengan nanti pasti rata-rata proses penyelesaiannya itu adalah dengan yang namanya smart ASN. Oke, cukup untuk kelompok manajemen ASN. Selanjutnya untuk kelompok smart ASN, monggo siapa yang mau memoderatori. Terima kasih Bu. Untuk kelompok 2, ya saya sendiri yang akan memoderatori. Kemudian terkait bahan presentasi akan disampaikan oleh Mas Farid Usman Ardiansah
terkait analisis isu aktual Smart ASN. Kepada Pak Farid Usman Ardiansah, waktu dan sepenuhnya kami persilakan. Mohon untuk bisa share screen, Mas Farid Usman. Baik, terima kasih Mas Kavi Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Usman Ardiansah dari kelompok 2 Angkatan 32 Bu Ratna. Izinkan saya melakukan presentasi dari kelompok 2 Angkatan 32 terkait dengan analisis isu aktual Smart ASN. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi isu aktual. Isu sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu isu aktual, data dan fakta, terus ada juga dampak negatif. Mengidentifikasi isu berdasarkan Smart ASN, memaparkan data dan fakta serta dampak negatif bagi masyarakat dan unit satuan kerja jika tidak segera diatasi. Yang pertama yaitu belum optimalnya digital skill dalam SDM di KUA. Belum optimalnya keterampilan digital SDM di KUA terlihat dari keterbatasan penguasaan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi layanan, pengolahan data, dan penggunaan perangkat digital untuk mendukung kinerja layanan publik. Data dan faktanya kita peroleh dari KUA Wonoboyo Temanggung, KUA Mrebet Purbalingga, dan KUA Tirto Moyo Wonogiri. Pelayanan secara digital belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena penguasaan teknologi yang ada masih kurang. Dampak negatif yang terjadi yaitu berkurangnya akses layanan digital, KUA belum mampu mengoptimalkan layanan online sehingga masyarakat harus datang langsung ke kantor. Yaitu keterlambatan dan ketidakefisienan layanan masyarakat, terus juga kualitas bimbingan dan penyuluhan menurun karena tidak menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia digital. Begitu, Bu. Terus selanjutnya ada isu yaitu belum optimalnya kesadaran budaya digital di unit kerja Kanwil Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesadaran budaya digital masih belum optimal, tercermin dari dominannya pola kerja manual dan rendahnya adaptasi terhadap pola kerja berbasis digital. Data dan faktanya kita peroleh dari unit kerja Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama ini tidak ada pencatatan riwayat spesifikasi teknis pengadaan barang atau jasa secara digital dan terpadu. Data spesifikasi teknis hanya disimpan dalam dokumen pengadaan secara fisik sehingga tersebar di tiap dokumen pengadaan dan tidak ada pencatatannya secara sistematis. Dampak negatif yang terjadi jika pelayanan publik akan lambat dan kurang efisien, keterbatasan akses informasi, produktivitas dan efisiensi rendah, tingkat kolaborasi antar unit sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada isu kurangnya kesadaran etika penggunaan AI dalam pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa. Isu ini diperoleh dari beberapa dosen termasuk Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora atau FISHUM, Universitas Sunan Kalijaga, mengeluhkan banyaknya skripsi mahasiswa yang menggunakan AI berbasis teks seperti ChatGPT untuk penulisan keseluruhan tugas akhir. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap isu plagiarisme. Ditambah lagi tulisan yang dibuat menggunakan AI selalu lolos plagiarisme checker yang digunakan oleh kampus. Seperti contohnya yaitu Turnitin, sehingga masih sulit membuktikan pelanggaran tersebut. Nah, dampak negatif apa yang dialami yaitu mutu lulusan merosot dan kepercayaan pasar kerja turun. Yang kedua yaitu integritas akademik dan reputasi institusi melemah drastis. Serta karya ilmiah cenderung dangkal dan minim
yang terjadi di lapangan, sehingga rekomendasi atau kebijakan atau solusi sosial tidak tepat sasaran. Yaitu yang selanjutnya, ini mungkin terakhir, yaitu belum adanya repositori atau data terpusat yang ada dan yang dapat diakses di tingkat satuan kerja. Backup data ini merupakan keharusan dalam digitalisasi. Backup ini dapat dilakukan secara mandiri untuk data mandiri atau kita sendiri dan dilakukan oleh instansi. Sebuah instansi harus memiliki repositori untuk menyimpan data secara menyeluruh, minimal dalam bentuk Google Drive atau yang bisa dikatakan Google Cloud atau yang sejenisnya, yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam satgas tersebut. Terutamanya di kantor agama kabupaten kota saya, yaitu Grobogan ataupun yang lainnya mungkin sama, serta di satuan-satuan kerja yang lain. Terus ketiadaan sistem penyimpanan ini membuat masalah yang sering dialami. Yang menjadi dampak yang pertama yaitu sulitnya akses informasi dikarenakan pegawai harus meminta data secara manual. Terus inkonsistensi data dikarenakan data tidak seragam karena tidak terupdate secara terpusat, terus juga meningkatkan risiko kehilangan data dikarenakan data hanya disimpan di komputer individu. Risiko hilang akibat kerusakan perangkat sangat tinggi karena data tidak tersimpan secara pusat. Begitu Bu, itulah presentasi dari kami kelompok 2. Saya selaku pemapar materi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Bapak Farid Usman Ardiansyah terkait isu-isu yang telah didiskusikan dalam kelompok 2. Dari hasil paparan Pak Farid, ini tadi ada 4 poin utama yang menjadikan isu ini didiskusikan dalam kelompok 2. Yang pertama yaitu belum optimalnya digital skill SDM di KUA. Kemudian selanjutnya belum optimalnya kesadaran budaya digital di Satuan Kerja Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kurang sadarnya etika penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam mengerjakan tugas akhir oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, belum adanya repositori data terpusat yang dapat diakses di tingkat satuan kerja. Jadi itu poin-poin yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Farid Usman Ardiansyah. Selanjutnya kami persilahkan untuk teman-teman dari kelompok 1 jika ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman semuanya. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan, dipersilahkan. Saya Mas, mohon izin. Ya, silahkan Pak Ahmad Fatahillah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tadi pemaparannya udah oke, sangat detail sekali, membahas satu isu dan isu berikutnya. Yang ingin saya garis bawahi itu yang di isu tentang kurang sadarnya etika penggunaan AI di dalam pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa. Karena tugas ini kan berkaitan dengan relevansi isu yang ada di Satker dengan Smart ASN. Artinya, kita mencari atau mengidentifikasi isu-isu yang memang berkaitan dengan ASN itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, relevansi dari isu ini dengan ASN itu seperti apa, Mas? Boleh? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ahmad Fatahillah yang menanyakan terkait relevansi isu ini terhadap ASN itu sendiri.
Berhubung isu ini berada salah satu kasusnya ditemukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Untuk lebih detailnya, saya persilahkan kepada beliau Ibu Kurnia Indrasah selaku pelaku yang ada di Satker tersebut untuk bisa menjawab dan memberikan tanggapan. Kemudian saya persilahkan juga Mas Farid Usman. Mohon maaf, ini kelihatannya share screen-nya terlalu kecil, jadi mohon untuk bisa di zoom sedikit lagi. Ya, baik, terima kasih. Waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Bu Kurnia Indasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kavia Ansori atas waktunya. Dan terima kasih kepada Pak Fatahillah karena pertanyaannya sangat bagus dan relevan sekali. Jadi sebenarnya saya sendiri agak bingung menamai judul masalahnya ini apa. Tapi yang jelas, pertama, ini adalah masalah real yang dialami di fakultas kami, di mana saat ini sudah ditemukan beberapa kali tugas akhir mahasiswa itu yang bahasanya itu ChatGPT sekali dari awal sampai akhir. Nah, masalahnya mau membuktikannya agak sulit karena aplikasi plagiarism checker yang digunakan oleh kampus seperti Turnitin ini mendeteksi 0% plagiarisme karena memang tidak ada plagiasi di situ, hanya saja bahannya sangat bahasa mesin sekali. Nah, ini dari segi data dan faktanya ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa ini kami masukkan ke dalam isu? Karena ini adalah masalah yang dialami oleh dosen yang ada di sini di Fakultas di Fishum UIN Sunan Kalijaga ini dan 99% dosen yang ada di sini adalah ASN. Jadi ketika saya mengatakan dosen, sebenarnya saya sedang mengatakan ASN dosen atau PNS dosen seperti itu. Sehingga ini adalah masalah yang menurut saya perlu dipecahkan oleh teman PNS yang ada di sini. Ini masalah yang muncul di era-era baru-baru saja ini dan saya yakin masalah ini akan semakin besar dalam 10 atau 20 tahun ke depan seandainya ini tidak kita carikan solusinya sekarang. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan digital. Nah, sedangkan digital tadi masuknya adalah ke dalam smart ASN sehingga kami masukkannya ke dalam smart ASN. Demikian Pak Fatahillah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Kurnia Indasa terkait tadi yang ditanyakan Pak Ahmad Fatahillah, relevansi kurang sadarnya etika penggunaan AI dalam pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa, yang mana memang tadi yang disampaikan Bu Kurnia, problemnya adalah eh, di 99,9% dosen di UIN Sunan Kalijaga itu ASN. Dan dengan adanya isu ini, eh, untuk mendeteksi plagiarismenya itu kesulitan. Bahkan AI sendiri bisa apa ini namanya ya, bisa mengubah hal-hal yang kaitannya itu plagiarisme dalam pengerjaan tugas itu menjadi tidak plagiarisme lagi. Jadinya 0% plagiatnya. Begitu Bapak Ahmad Fatahillah, eh, sudah cukup atau mungkin ingin ditambahi lagi atau ingin menanggapi? Oh, mungkin udah cukup ya, Mas. Berarti cuman kebingungan dalam mencari judul untuk isu ini ya. Soalnya kalau dari judul yang dibaca itu kan berarti ini muaranya adalah tentang etika mahasiswa ya, bukan tentang kesulitan kesulitan dari dosen atau lainnya yang cara mengecek bahwa tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut yang dibuat oleh mahasiswa tersebut itu hasil karya sendiri atau ChatGPT. Tuh. Oke, sudah bagus Mas. Kalau dari saya berarti cukup jelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fatahillah atas pertanyaan dan masukannya. Saya beri kesempatan lagi untuk teman-teman dari kelompok satu yang ingin memberikan pertanyaan tambahan ataupun eh, apa ini pernyataan ataupun tanggapan, silahkan. Mas Dangu, Pak Dangu, mungkin ada tanggapan, silahkan. Atau teman-teman yang lain. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup Pak. Oke, mohon maaf ini karena memang waktunya ini uyel-uyelan ya. Nanti saya jam 14 juga sudah mau masuk ke kelompok 34. Mungkin kita cukupkan dulu Pak untuk paparannya.
Saya mungkin sedikit memberi penguatan, nggih. Tadi kaitannya dengan isu yang belum adanya repositori data. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya sedikit share dulu. Ya, misalnya Bapak dan Ibu mau mengangkat itu menjadi sebuah core isu ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu ingin membuat repositori data itu terpusat di Google Drive. Eh, misalnya ya nanti judulnya gini, optimalisasi Google Drive untuk atau optimalisasi repositori data terpusat dengan Google Drive di mana gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu tadi yang saya tangkap ya dari kelompok dua ini bahwa permasalahannya adalah pada repositori data yang belum menyatu ya, belum terpusat. Maka solusi yang jenengan tawarkan atau misalnya pakai local host atau apa itu kan sekarang ada ya penyimpanan itu yang satu lokal dengan yang ada di eh, satu kantor itu kan juga bisa juga ya. Nah, itu mungkin bisa lah. Artinya Bapak dan Ibu nanti ketika isu-isu tersebut ingin Bapak dan Ibu selesaikan sebagai seorang CPNS tadi ya, Bapak dan Ibu nanti munculkan di dalam judul panjenengan. Ya, jadi yang terkait tadi repositori data. Kemudian yang kedua terkait ini agak seru ya, terkait tentang kurang apa tentang etika penggunaan AI gitu nggih Pak Fatahillah tadi ya. Apakah Turnitin itu bisa nggak sih mendeteksi eh, AI Bu Kurnia? Tidak bisa, Ibu. Dia hanya mendeteksi plagiarisme. Jadi kemiripan antara tulisan itu dengan tulisan yang lain. Saya soalnya belum pernah nyoba ya. Ini saya tadi barusan sambil membuka Turnitin saya sebentar. Soalnya di sini ya ini loh. Di sini itu kan setahu saya, cuman saya memang belum pernah nyoba, Bu. Setahu saya itu di Turnitin yang berbayar loh ya. Pakai yang Turnitin yang berbayar bukan bukan Turnitin yang kita cari di online-online itu setahu saya bisa, Bu. Cuman saya belum pernah nyoba juga gitu ya. Jadi untuk ini kan ada tulisannya ya AI writing gitu ya. Jadi eh, dia juga sudah bisa mendeteksi setahu saya. Cuman betul sekali mitigasinya mungkin bisa juga sebelum dikumpulkan tugasnya itu kadang-kadang di dia minta AI yang lain supaya tidak apa ya istilahnya minta parafrase lah istilahnya Mak. Lupa di parafrase online gitu ya. Tetapi memang kelihatan sekali bukunya apalagi kita sebagai pengguna AI ya itu kita akan kroso ini itu kalimat kita sendiri dari judul aja kadang-kadang sudah kelihatan AI itu senengnya judulnya titik-titik titik dua terus opo orang membaca itu apa ya istilahnya paham gitulah ya. Maka tadi seandainya memang isu ini memang tidak mau diangkat, ya nanti ketika Bapak dan Ibu menapis isu-isu dengan APKL atau USG ya jangan diberi skor yang tertinggi. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu idealnya ketika kita menapis isu kita itu ya kita itu jangan menentukan sendiri memberikan nilai angka 4, memberikan angka 3, 2 atau 1, tetapi berdasarkan hasil diskusi ya dengan mentor, dengan rekan sejawat Bapak dan Ibu. Jadi dipastikan bahwa isu yang Bapak dan Ibu apa namanya selesaikan ya, isu yang Bapak Ibu selesaikan itu memang betul-betul isu yang memang urgent dan harus segera diselesaikan. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu ya untuk jadi nanti Bapak dan Ibu saya tegaskan kembali ya karena ini juga terkait dengan penugasan kita di LK kelima utamanya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu LK kalau yang LK 4 ini mungkin nggak perlu saya jelaskan ya karena LK 4 ini lebih kepada learning journal tentunya learning journal yang pada hari ini
pada kegiatan sinkronus kedua dan asinkronus yang kedua. Nanti hasil kerja kelompok ini Bapak dan Ibu akan Bapak dan Ibu implementasikan ke LK5. Tetapi tentunya nanti fokusnya nanti Bapak dan Ibu fokus pada isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Karena petunjuk nomor 1 itu adalah pilihlah satu core isu yang telah berhasil Anda identifikasi. Sebentar, saya kasih untuk LK-nya saja biar jelas. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan share screen untuk LK5 ya. Saya harapkan Bapak dan Ibu, saya harapkan Bapak dan Ibu nanti ketika menyusun LK5 ini upayakan betul-betul yang akan dibuat untuk RA. Karena nanti penugasan pada habituasi agenda 4 itu ya nanti seputar ini saja. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi nanti ya Bapak dan Ibu yang pertama adalah mendeskripsikan isu. Caranya ini nanti Bapak dan Ibu sama dengan tugas kelompok. Tentunya Bapak dan Ibu nanti ketika mendeskripsikan isu, sumber isunya bisa dari manajemen ASN dan bisa dari Smart ASN. Deskripsinya nanti Bapak dan Ibu tuliskan di sini kenapa Bapak dan Ibu memilih isu tersebut berasal dari Smart ASN dan manajemen ASN. Nanti ketika menyusun rancangan aktualisasi, nanti deskripsi isu ini ditambah dengan data fakta plus dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Selepas itu nanti Bapak dan Ibu melakukan penapisan isu, nggih. Dari 5 yang ada ini nanti Bapak dan Ibu tapis dengan APKL pilih 3. Kemudian nanti tapis lagi dengan USG dapat 1 yang namanya core isu. Core isu jenengan perdalam dengan yang namanya diagram fishbone. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu akan lebih tahu, lebih mendalami isu tersebut itu penyebabnya apa. Tentunya ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pendalaman isu dengan analisis fishbone, nanti Bapak dan Ibu sebagai seorang CPNS akan bisa masuk, akan bisa memberikan solusi menyelesaikan penyebab-penyebab tadi. Tentunya menyelesaikannya itu dengan yang namanya gagasan kreatif. Nah, maka di sini nanti Bapak dan Ibu ya pada kegiatan LK5 ini fokus pada kegiatan yang jenengan tawarkan. Untuk yang LK5 mungkin tidak akan saya bahas. Silakan kalau ada pertanyaan terkait penugasan. Karena besok untuk pengajarnya kebetulan tidak saya, besok yang akan mengampu untuk sinkronus ketiga itu Bu Dr. Fatma Widyastuti. Jadi dan penugasannya ini kami juga sudah sama semua ya dengan kelompok lain dan angkatan yang lain. Insya Allah nanti hasil review yang dilakukan besok ini untuk memperkuat atau untuk membekali Bapak dan Ibu untuk menyusun rancangan aktualisasi. Monggo silahkan ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Silahkan. Izin bertanya Bu Ratna, untuk Ya. tugasnya yang hari ini LK4 aja atau sekalian LK5 Bu? LK45 toh Pak. Nah kan LK5-nya mau direview besok Pak. Baik Bu, terima kasih. Oke, karena sebenarnya malah justru yang dibuat silakan LK5 dulu. Oke,
Karena LK5 akan direview. Kalau LK5 rada molor-molor sithik rak masalah lah karena LK4 itu kan hanya untuk pengalaman belajar panjenengan ketika di sinkronus 2 dan asinkronus 1 ini. Ngoten nggih, Pak? Kalau Bapak dan Ibu kemarin di agenda 1 sudah punya core issue mau diteruskan monggo. Tetapi ingat ya core issue itu bukan merupakan solusi yang jenengan tawarkan. Oke, karena beberapa kemarin menyampaikan malah core isunya itu yang mau disampaikan contoh. Belum optimalnya media pembelajaran berbasis interaktif. Judulnya penggunaan media pembelajaran berbasis interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar di MTS titik titik titik. Maka ketika gagasannya itu adalah penggunaan media pembelajaran interaktif, ya harusnya isu yang dimunculkan itu tentang misalnya rendahnya motivasi, kemudian untuk apa namanya pemahaman anak yang masih kurang dan seterusnya itu adalah sebagai sebuah permasalahan. Oke, monggo silakan ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak Eh, saya oke, kalau tidak saya karena Bu, oke silakan. terima kasih. Sebelumnya ingin tanya Bu, kemarin kan sudah membuat jurnal Learning pembelajaran yang Journal. berupa yang berupa video. Berarti ini buat lagi Bu. Sama, kan beda learning journalnya, Pak. Kalau learning journal yang kemarin kan learning journal terkait kegiatan sinkronus 1, asinkronus 1. Oke, Sekarang untuk sinkronus 2, asinkronus 2. Berarti kan kegiatannya kalau kemarin itu kita ada pakai kuisis, pakai ini dan lain sebagainya. Hari ini kan berarti nanti kan learning journalnya apa? Paparan review untuk penugasan hari yang pertama. Kemudian penugasannya juga beda. Ngoten nggih, Pak? berupa video juga ya Bu. Ya, berupa video aja, nggih. Karena Oke, nanti baik. jenengan ini saya gembleng bikin video, Pak. Karena besok ketika laporan aktualisasi, mesti jenengan disuruh bikin video. Dan keterampilan digital itu kalau tidak kita lakukan secara terus-menerus, pasti nanti juga akan bingung, kerepotan ketika Bapak dan Ibu di akhir. Karena nanti di akhir ketika laporan aktualisasi itu biasanya Bapak dan Ibu diminta bikin video nggih, dari awal kegiatan pertama sampai terakhir itu pasti nanti ada videonya. Entah itu videonya berupa gabungan dari foto-foto yang ada, tapi kalau bagus ya ada pergerakannya ketika misalnya jenengan melakukan konsultasi dengan pimpinan diambil diambil apanya namanya videonya ketika melaksanakan misalnya kegiatan pembelajaran di kelas atau ketika melakukan sosialisasi kepada calon pengantin itu bisa divideokan. Ngoten Pak. Terima J. kasih Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo kalau jenengan mau diskusi tanpa saya di ruangan ini, silakan karena saya mau berpindah ke breakout room 3 untuk membersamai rekan-rekan panjenengan di kelompok 3 dan 4. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Oke, Bu. sami-sami. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ini nanti ada Zoom lagi kah? Sepertinya butuh nenten Pak. Udah nggak ada Om. Udah selesai. Tugasnya terakhir kapan, Nggih? Rekan-rekan semua. Sepertinya hari ini Pak. Tadi kan kata Ibu besok pagi di presentasikan kan. Berarti Itu yang LK5, Pak. nggih, yang Hari ini LK4 LK5 katusnya ya. mboten harus hari ini kayak. Ya, betul. Kalau setahu saya di PLC itu tidak ada minimal
ataupun maksimal misal hari ini itu kemudian diupload nantinya kemudian ditolak itu tidak, tapi itu tergantung dari pengampu kita itu bagaimana. Setahu saya seperti itu. Berarti pembelajaran besok keterkaitannya sama pembahasan ini nggih? Atau ada yang lain? Nek tadi kayak itu Mas, pemahamanku yang tugas analisis isu dan tapisan isu tadi kayak tadi besok membahasnya itu. Makanya kan tadi Bu bilang segera diselesaikan kan itu. Iya, karena besok maparin itu Om. Ini yang di jadwal kok ada ini ya, coaching pembelajaran. Kelompok 1 sudah diganti Jumat kemarin sama Bu Rohana. Ini kalau kan pemateri ini kan beda-beda setiap kelompok. Kelompok 1 sudah hari Jumat kemarin.